Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jaya ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisa Penggunaan ChatGPT oleh mahasiswa berdasarkan tingkat akademik menggunakan metode C4.5. Presentasi ini membahas bagaimana mahasiswa dari tingkat akademik yang berbeda memanfaatkan ChatGPT dalam kegiatan belajar mereka, serta bagaimana pola penggunaan tersebut dianalisis menggunakan algoritma C45. Penelitian ini penting karena pemanfaatan AI sedang berkembang pesat di dunia pendidikan, sehingga perlu diketahui bagaimana teknologi ini benar-benar digunakan oleh mahasiswa. Tapi sebelum membahas materinya lebih lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya pribadi, yaitu adalah Yoga Pratama Royaldi dengan NIM 1922012. Dengan saya Angga Reksa Suryadi Laga 19220375. Dengan saya Ramadan Arifianto dengan NIM 19220254. Nama saya Fajar Nur Rahman dengan NIM 19220034. Nama saya Javi Calin Kosala dengan NIM 19220102. Oke, yang pertama di sini ada latar belakang. Latar belakang kami ada perkembangan AI dalam pendidikan ChatGPT sebagai asisten virtual populer. Lalu ada pola penggunaan antar tingkat akademik berbeda. Perlu analisa berbasis data. AI semakin berperan dalam sistem pembelajaran modern, khususnya dalam mendukung belajar mandiri. ChatGPT menjadi alat bantu favorit mahasiswa. Namun muncul pertanyaan mengenai perbedaan pemakaian antar pelajar SMA, sarjana, dan pasca sarjana. Karena itu dibutuhkan analisa mendalam berbasis data untuk memahami fenomena ini. Oke, selanjutnya ada apa itu AI dan apa itu ChatGPT. Yang pertama, AI itu sistem yang meniru kecerdasan manusia, belajar dari data digunakan di industri kesehatan dan pendidikan. Artificial intelligence mampu melakukan proses kognitif seperti manusia, belajar, menganalisa, serta mengambil keputusan. Teknologi ini sudah diterapkan di berbagai sektor termasuk pendidikan untuk meningkatkan efektivitas belajar. Lalu, apa itu ChatGPT? Model bahasa berbasis transmover menjawab pertanyaan dan menyusun teks, membantu tugas akademik. ChatGPT dilatih dengan jutaan data teks dari berbagai sumber sehingga dapat memahami konteks dan memberikan jawaban menyerupai manusia. Ia dapat membantu mahasiswa dalam menulis laporan, mencari referensi hingga memahami materi baru. Kita masuk ke rumusan fokus penelitian yaitu mengidentifikasi pola penggunaan ChatGPT oleh mahasiswa. Tujuan utama penelitian ini adalah menemukan bagaimana mahasiswa memanfaatkan ChatGPT dalam aktivitas akademik mereka. Pola yang menjadi perhatian meliputi frekuensi penggunaan, jenis tugas yang dikerjakan, hingga level ketergantungan terhadap bantuan AI. Lalu yang kedua, menilai perbedaan berdasarkan tingkat akademik. Penelitian ini melihat apakah pelajar SMA, mahasiswa sarjana, dan pasca sarjana memiliki pendekatan berbeda dalam menggunakan ChatGPT. Misalnya, apakah pelajar SMA cenderung menggunakannya hanya untuk eksplorasi, sementara mahasiswa pasca sarjana menggunakannya untuk riset. Lalu yang ketiga, mengukur efektivitas penggunaan melalui tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan responden digunakan sebagai indikator efektivitas. Sebagai tinggi kepuasan, semakin besar kemungkinan bahwa ChatGPT benar-benar membantu proses pembelajaran mereka. Hal ini dinilai dari feedback langsung dalam dataset seperti satisfaction rating. Lalu yang terakhir ada menentukan faktor dominan dalam interaksi pengguna dengan ChatGPT. Melalui metode klasifikasi C4.5, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi atribut apa yang paling mempengaruhi pola penggunaan, apakah itu bidang studi, jenjang pendidikan, durasi penggunaan, atau tingkat bantuan AI yang diminta. Next. Di sini kita lanjut ke data penelitian yang dimana sumber itu dari dataset Kaggle, sampel 286 dari 1000 data. Atributnya itu ada student level, disiplin, durasi, prompt, task type, AI assistant, satisfaction. Data penelitian ini data sekunder dari Kaggle. Dari total 1000 data diambil hanya 286 sampel menggunakan Slovin untuk memastikan data representatif.
Setiap atribut mencerminkan perilaku pengguna terhadap ChatGPT. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rama. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada pre-processing data. Yang kedua ada decision tree C4.5. Algoritma C4.5 dipilih karena mampu menghasilkan pola keputusan dalam bentuk pohon yang mudah dipahami. Lalu ada rapid miner untuk analisis. Rapid miner digunakan untuk mengolah dan mengevaluasi data model secara visual. Lalu yang terakhir ada evaluasi akurasi dan confusion matrix. Next. Lalu yang selanjutnya hasil utama dan pola penggunaan. Ada disiplin. Pohon keputusan menunjukkan bahwa bidang studi menjadi pembeda utama perilaku mahasiswa dalam menggunakan ChatGPT. Faktor lain yang signifikan adalah tingkat pendidikan dan seberapa banyak bantuan AI yang digunakan. Yang pertama ada graduate, efektif dan kepuasan tinggi. Lalu ada ungraduate, intensitas tinggi, eksplorasi aktif. Lalu yang terakhir ada high school, durasi singkat dan kepuasan rendah. Mahasiswa pasca sarjana lebih terarah dalam memanfaatkan ChatGPT untuk aktivitas akademik. Pelajar SMA masih cenderung mencoba tanpa pemahaman mendalam sehingga kepuasan lebih rendah. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses rapid miner menggunakan klasifikasi C45. Di sini ada Rich CSV, Decision Tree, Apply Model, dan Performance. Performance sendiri untuk menghasilkan seberapa besar hasil akurasi data kita. Dan Decision Tree untuk melihat atribut mana yang paling penting di data kita untuk melihat hasilnya. Dan di sini kita akan melakukan running. Ya, di sini bisa terlihat Decision Tree-nya. Di sini dilihat disiplin sebagai atribut utama, yaitu adalah root-nya. Dan dibagi menjadi 6 akar, yaitu ada student level, AI assistant level, di sini ada AI assistant level lagi, di sini ada AI assistant level lagi, student level, dan AI assistant level lagi. Dan sebagai root di bawahnya ada total prompt, session length, dan session length min, dan text type selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan decision tree di sini. Model klasifikasi C45 menghasilkan pohon keputusan yang menunjukkan bahwa atribut disiplin menjadi node atau pemisah utama dalam proses pengambilan keputusan, sehingga bidang studi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap pola penggunaan ChatGPT oleh mahasiswa. Setelah disiplin, faktor berikutnya adalah mempengaruhi cabang keputusan adalah student level, AI assistant level, dan session length min, yang menggambarkan seberapa intens dan efektif mahasiswa berinteraksi dengan ChatGPT sesuai kebutuhan akademiknya. Struktur pohon keputusan ini memperlihatkan bahwa mahasiswa dari disiplin ilmu teknologi dan bisnis cenderung memiliki intensitas lebih tinggi dalam berinteraksi, sementara mahasiswa dari bidang sosial lebih banyak memanfaatkan bantuan AI terutama dalam penyelesaian tugas berbasis penulisan dan pemahaman konsep. Dengan demikian, pohon keputusan memberikan gambaran visual yang lebih mengenai variabel-variabel yang menentukan perbedaan perilaku penggunaan ChatGPT antar kelompok mahasiswa. Baik, selanjutnya ada evaluasi model yang akan dijelaskan oleh Royaldi. Oke, dari pembahasan decision tree yang dibahas oleh Javi, memiliki hasil akurasi 88,89% dari evaluasi model ini. Selain itu juga presisi dan recall-nya sebagian besar juga memiliki kelas yang tinggi, modelnya juga stabil dan dapat diandalkan. Jadi bisa dilihat di sini akurasinya memang tinggi. Akurasi yang tinggi menunjukkan bahwa model mampu membaca pola dengan baik. Fungsi klasifikasi pun juga pada data set bekerja efektif untuk mendukung pengambilan keputusan atau analisa lanjutan. Jadi ini adalah data-data yang kita miliki untuk pred satunya. Kelas
precision-nya itu 78,95%, terus juga Pred 2-nya juga 68,92%, selain itu juga hingga Pred yang kelima 91,84%. Jadi kelas recall-nya ini sudah terbagi berbagai akurasinya semua di atas 75%. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pengguna ChatGPT oleh mahasiswa juga menunjukkan perbedaan pola berdasarkan tingkat akademik dan bidang studi, di mana mahasiswa pasca sarjana lebih terarah dan mendapatkan kepuasan lebih tinggi dibanding pelajar SMA yang masih dalam tahap eksplorasi. Algoritma C45 berhasil mengidentifikasi disiplin sebagai faktor paling dominan dalam klasifikasi ini, diikuti student level serta tingkat bantuan AI dengan akurasi 88,89%. Model juga dinilai cukup baik dalam memetakan perilaku pengguna. Secara keseluruhan, ChatGPT juga mendukung proses belajar mahasiswa, namun penggunaannya tetap perlu didampingi untuk menjaga kemampuan untuk berpikir kritis. Oke, berikut dari materi yang bisa kita sampaikan dari kelompok Jaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.